Mas Andi, di sejumlah media Anda menyebut bahwa Inspektorat Jenderal yang dulu berada di bawah kementerian akan menjadi lembaga kepresidenan bidang pengawasan. Ini seperti apa bentuk posturnya? Jadi itu akan diletakkan di bawah kantor kepresidenan. Kantor kepresidenan itu sekarang ada UKP 4, ada staf-staf khusus, ada utusan-utusan khusus presiden misalnya untuk MDG, untuk Timur Tengah, Afrika, dan seterusnya. Yang sekarang ingin diciptakan adalah ada fungsi-fungsi pemerintahan utama, urusan pemerintahan utama yang memang sebaiknya langsung dipegang oleh presiden, karena itu menjadi vital untuk mengawal program-program pembangunan yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi JK. Salah satunya adalah tentang pengawasan ini. Jadi yang dipikirkan oleh Pokja Lembaga Kepresidenan antara lain misalnya perencanaan dan penganggaran, itu salah satu opsi. Itu tidak dijadikan kementerian Bappenas sekarang, tapi langsung ditarik ke kepresidenan. Nah, di luar pengecualian itu, apakah kemudian Inspektorat Jenderal di bawah kementerian itu semuanya akan ditarik menjadi satu lembaga di bawah jadi kepresidenan? Kalau tadi fungsi pengawasannya ada terpilah 3 menjadi kinerja aparatur dan kemudian program pembangunan dan audit, ya minimal 2 diambil, yaitu program pembangunan dan audit keuangannya yang langsung diambil di bawah unit itu. Kalau kinerja aparatur, karena di dalamnya masih ada unsur pembinaan kepada aparatur, itu tetap diserahkan kepada kementerian lembaga masing-masing. Termasuk seluruh anak buahnya juga akan diboyong ke lembaga yang baru ini? Nah, itu yang nanti restrukturisasinya yang akan dipikirkan, ya, bagaimana prosesnya tetap menghadirkan prinsip birokrasi yang efisien. Jadi kalau seluruhnya diborong jelas tidak bisa, karena kemudian nanti isi dari istana negara cuma pengawas-pengawas doang. Sementara yang diinginkan justru satu tim yang solid dan didukung oleh perangkat IT untuk bisa melakukan prinsip e-governance itu secara efektif. Nah, ada juga yang mengkhawatirkan bahwa pembentukan lembaga baru di bawah kepresidenan untuk bidang pengawasan ini akan menjadikan postur akan semakin gemuk, Mas Andi. Ya, karena itu yang kami cari adalah penerapan prinsip e-governance itu. Jadi ini satu pengawasan yang basisnya adalah IT base. Ya, dengan IT base ini kebutuhan untuk sumber daya manusianya akan kecil. Tapi kemudian kalau tadi yang diinginkan oleh Pak Jokowi, mulai dari ada prinsip dari e-planning untuk perencanaan, e-budgeting, e-procurement, sampai nanti e-reporting, maka sistemnya akan terbentuk sangat efisien, sehingga justru dari sisi sumber daya manusia, kuantitasnya, jumlahnya akan makin menurun, tapi kualitas pengawasannya akan makin dalam. Organ ini juga akan sampai ke daerah? Pasti akan sampai ke daerah. Tingkat paling bawah? Tingkat 2? Ya bisa saja, karena desa juga akan mendapat alokasi anggaran khusus yang 1 sampai 1,4 miliar per tahun, dan desa justru yang paling membutuhkan untuk dilakukan pengawasan, karena kalau tidak nanti 1 sampai 1,4 miliar itu tidak tepat sasaran. Mas Andi, bagaimana Anda menanggapi pernyataan KPK agar lembaga pengawas ini juga punya wewenang investigasi? Itu yang agak ruwet, ya. Jadi kami juga harus mempelajari dari peraturan perundang-undangannya, karena yang namanya penyidik itu kan diatur dalam ranah hukum Indonesia, baik pidana maupun perdata. Ruwetnya ini soal SDM atau soal anggaran? Lebih kepada soal legalitas, ya. Soal legalitas dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Kalau itu sudah ditemukan, sekali lagi dari sisi sumber daya dan sisi anggaran itu malah akan efisien, malah akan ramping, karena basisnya adalah IT. Mas Andi, masih kita akan sambung lagi pembicaraan mengenai Inspektorat Jenderal di bawah Lembaga Kepresidenan. Tetaplah bersama kami.